Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah, sehat. Sebelum kita melakukan aktivitas belajar, mari kita berdoa bersama-sama dulu. Saya minta Mas Wahyu untuk memimpin doa teman-temannya. Silahkan Mas Wahyu. Siapa? Ya teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya dalam kita mengikuti pelajaran dari Pak Duyung, itu bisa ilmu yang kita dapat bisa kita serap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Wahyu sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, apakah hari ini anak-anak sudah siap untuk belajar? Siap, Pak. Bagus. Untuk siswa yang tidak masuk, apakah ada? Sepertinya masuk semua ya? Sudah masuk Masuk semua. Alhamdulillah. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita semua, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita membacakan teks Pancasila. Saya minta untuk Mbak Rahma memimpin teman-temannya dalam membacakan teks Pancasila. Silakan Mbak Rahma. Teman-teman, mari kita mengucapkan teks Pancasila. 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 Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pak Buyo. Terima kasih Mbak Rahma. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, maka kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sudah siap semua ya? Siap, Pak. Ya. Mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yang semangat ya. Oke, Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya, agar
kita lebih semangat lagi, maka Pak Buyung punya tepuk. Namanya tepuk semangat. Diperhatikan ya. Tepuk Pak. semangat. 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 Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, Mari Pak. kita bersama-sama. Tepuk semangat. Ah. Semangat. Tepuk tangan untuk kita semua. Adakah yang masih ingat pembelajaran pendidikan Pancasila yang lalu kita belajar tentang apa? Tentang Mbak Agnes belajar tentang apa Mbak Agnes? musyawarah ya, Pak, dulu ya, Pak. Musyawarah, ayo kurang tepat. Hak dan Kumala, Mbak Kumala. kewajiban. Tentang aturan, Pak. Aturan, pinter. Mbak Arganis. Norma, Pak, norma. Norma, pinter. Ada yang tahu, ada yang masih ingat apa norma itu apa, aturan itu apa? Ayo, siapa yang mau menjawab? Norma itu aturan yang berlaku, Pak, yang ada di masyarakat. Pinter. Norma itu aturan yang berlaku yang ada di masyarakat. Sedangkan aturan, apa itu aturan? Iya, Pak. Aturan Ya, itu Kumala. tata tertib yang harus dipatuhi semua orang. Tata tertib yang harus pinter, tata tertib yang harus diikuti atau dipatuhi. Nah, ini adalah norma dan aturan. Bentuk nyata dari nilai-nilai sosial dalam masyarakat yang berbudaya memiliki aturan dan kaidah baik tertulis maupun tidak. Sedangkan aturan adalah tata tertib yang harus kita ikuti. Apabila kita melanggar, kita akan mendapatkan sanksi. Baik, untuk kali ini kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian semua anak-anak dapat mengidentifikasi hak dan kewajiban dalam kehidupan. Sebelum kita mulai, Pak Buyung ingin bertanya, apa itu hak? Siapa yang bisa? Saya, Pak. Mbak Rahma, apa Mbak Rahma? Hak itu yang kita dapatkan, Bapak. Kita kan mendapatkan Yang kita sesuatu. Pinter, bagus. Selain itu, ada yang mungkin jawaban lainnya? Saya, Pak. Mbak Agnes, apa Mbak Agnes? Hak itu segala sesuatu yang kita peroleh. Pinter. Jawaban Mbak Rahma dan Mbak Agnes betul. Hak itu segala sesuatu yang kita peroleh dan harus kita terima. Sekarang Pak tanya, apa itu kewajiban? Pak. Siapa Saya, yang Pak. tahu? Saya, Pak. Mas Saya, Wahyu, Pak. Mas Wahyu. Bisa, Pak. Ya, Ya. Mas Wahyu. Apa itu kewajiban? Itu adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Pinter. Kewajiban sesuatu yang harus kita laksanakan. Apapun itu, kalau sudah menjadi kewajiban kita, harus kita laksanakan. Apa saja hak yang pernah kalian peroleh atau hak yang pernah kalian lakukan dan kewajiban yang pernah kalian peroleh? Saya, Pak. Haknya apa saja? Kurang Dapat ilmu, Pak, di sekolah, Pak. Wahyu, Rahma, Mendapatkan ilmu ya. di sekolah, Pak. Dapat sarung, Pak. Pinter. Emi, apa Emi? Hak apa yang pernah kamu peroleh, Emi? Hak saya Mbak di Emi? rumah, Pak, mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Pinter. Untuk kewajibannya, Mbak Uke jangan ngantuk aja ya. Kewajibannya, iya Pak. Kewajibannya apa, Mbak Uke? Kewajibannya Pernah melakukan apa? belajar Pak di sekolah. Pinter. Sebagai seorang Pak siswa. Buyung. Ya, Heni, ada apa, Saya Hen? izin ke kamar mandi ya, Pak.
Iya, Hen, jangan lama-lama ya. Ya, terima kasih Pak Bio. Ya, kewajiban kita, kewajiban kalian sebagai seorang pelajar adalah belajar. Untuk lebih memahami apa itu kewajiban kalian di rumah, apa kewajiban kalian di sekolah, apa hak kalian di rumah, apa hak kalian di sekolah, mari kita simak video berikut. Oke, Pak. Coba disimak ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Hak dan kewajiban anak di rumah. Bentar. Di sekolah, teman-teman mungkin sudah mendapatkan pelajaran tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu ada banyak macamnya, tergantung kita berada di mana dan sebagai apa. Sebagai anak, kita punya hak di rumah dan di tempat punya hak dan kewajiban di sekolah. Nah, sekarang ini kita memang tidak bisa berangkat ke sekolah karena mengikuti imbauan pemerintah untuk melakukan karantina mandiri. Cari tahu yuk. Ada beberapa hak yang harus kita dapatkan saat berada di rumah. 1. Mendapatkan Nah, ini makanan salah satu dan minuman. hak kita saat di rumah, yaitu mendapatkan makanan dan minuman. Apakah di rumahnya masing-masing sudah mendapatkan makanan dan minuman? Sudah. Tadi tak ibu mungkin saya ya. sudah masak. Ada Pak. yang tidak mendapatkan makanan atau minuman. Pasti semuanya sudah mendapatkan. Makan minum adalah salah satu hak yang harus kita dapatkan saat berada di rumah. Makanan dan minuman merupakan salah satu kebutuhan utama untuk bertahan hidup. 2. Mendapatkan perlindungan dan keamanan. Mendapatkan perlindungan Hak- dan keamanan juga merupakan hak kalian saat berada di rumah. Itu tugas orang tua kalian untuk melindungi anak-anaknya dari ancaman apapun dan memberikan keamanan bagi putra-putrinya. Lain yang harus kita terima di rumah adalah mendapatkan perlindungan dan keamanan. Kalau orang tua melarang kita pergi ke suatu tempat atau melarang kita melakukan sesuatu, kita harus menurutinya. Sebab itu merupakan bentuk perlindungan dari orang tua supaya kita tetap aman. 3. Mendapatkan kesejahteraan hidup. Kesejahteraan hidup ini bisa berupa banyak hal, seperti pakaian yang kita pakai ataupun uang jajan. Nah, hak kalian berikutnya iya. adalah mendapatkan kesejahteraan hidup. Contohnya saat kalian pergi ke sekolah, kalian mendapatkan uang saku, kalian mendapatkan baju seragam yang layak pakai. Itu contoh dari hak mendapatkan kesejahteraan hidup. Kita lanjut ya. Lanjut, Iya, Pak. Berapapun uang jajan yang diberikan orang tua, kita harus menerimanya dengan ikhlas ya. 4. Mendapatkan Nah, ini bimbingan selanjutnya. saat belajar. Kalian berhak mendapatkan bimbingan saat belajar di rumah. Jadi, orang tua kalian berhak memberikan bimbingan, berkewajiban memberikan bimbingan saat kalian belajar. Apabila orang tua kalian tidak mampu, mungkin bisa dilimpahkan ke bimbingan belajar atau memanggil guru les. Kalau kita merasa bingung dengan tugas sekolah, jangan takut untuk menanyakannya kepada orang tua. Kita punya hak untuk menerima bimbingan saat kita belajar di rumah. Selain punya hak, kita juga punya kewajiban yang harus dilakukan saat berada di rumah. 1. Menjaga kebersihan Kewajiban rumah. yang selanjutnya adalah menjaga kebersihan rumah. Adakah dari kalian Menerima yang bimbingan orang tua nasihat, kita harus tidak menurutinya pernah ya. atau melaksanakan kewajiban tersebut? Udah, Pak. Udah, Udah, Pak. Pak. Jangan Yang sampai tadi pagi ya aku rumahnya bantu Ibu. kotor, jangan sampai rumahnya tidak bersih karena dapat
mengundang penyakit. Penyakit. Video selanjutnya kita akan belajar tentang hak dan kewajiban di sekolah. Diperhatikan ya. Oke, Pak. Pak. Buyung. Tentang Ya, hak Wahyu. dan kewajiban siswa Izin ke toilet, di Pak. sekolah. Ya Wahyu, cepet Namun ya. sebelumnya, jangan Pak. lupa klik tombol like dan subscribe-nya ya. Tujuan tepat waktu. Hak atau kewajiban di sekolah yaitu menaati tata tertib, datang tepat waktu. Di kelas ini adakah yang sering terlambat? Agnes, Pak. Agnes. Ya, jadi di lain waktu Agnes harus lebih disiplin lagi, harus menjalankan kewajiban yaitu mematuhi tata tertib dengan datang tepat waktu. Ya, Pak. Ketika kita ke sekolah, kita juga berkewajiban memakai seragam sekolah sesuai dengan harinya. Untuk seragam sekolah pasti semua sudah pakai ya sesuai harinya ya. Tidak ada yang berbeda. Yang selanjutnya kewajiban kalian. Dan kewajiban Perhatikan. kita yang paling utama adalah menghormati guru kita. Nah, kalian harus menghormati guru kalian saat kalian berada di sekolah maupun di luar sekolah. Jangan hanya Pak Buyung saja, semua guru harus kalian hormati. Karena guru kitalah yang memberikan kita banyak ilmu. Dan tak lupa, menjaga kebersihan sekolah adalah kewajiban kita juga loh. Agar Menjaga kebersihan juga termasuk kewajiban kita. Tidak hanya murid, semua warga sekolah mempunyai kewajiban menjaga kebersihan sekolah. Baik, itu tadi tayangan video yang disampaikan. Sekarang Pak Buyung tanya, dalam video tadi apa saja hak anak yang ada di dalam video? Siapa yang mau menjawab? Rizky, Pak. Saya, Rizky. Pak. Rizky, Pak, biar nggak ngantuk, Pak. Ya, Oke, Rizky Pak. itu ngantuk. Ayo Pak. Rizky. Apa saja hak anak dalam video tadi? Sebutkan satu saja. Mendapat kesejahteraan, Pak. Dapat uang saku. Pinter, mendapatkan kesejahteraan. Itu termasuk hak anak di mana Rizky? Di rumah, Pak. Pinter di rumah. Kemudian, apa saja kewajiban yang ada dalam video tadi, baik itu di rumah maupun di sekolah? Saya, Pak. Ya, Emi. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Emi, kok diam saja? Apa, Pak? Nggak kedengaran dari belakang. Kewajiban selain menjaga kebersihan, apalagi? Tadi datang ke sekolah tepat waktu, Pak. Pinter, datang ke sekolah tepat waktu. Selanjutnya, adakah dampak apabila kita semua atau anak-anak haknya diabaikan? Adakah dampaknya? Akibatnya apa kalau hak anak diabaikan? Ayo Rahma, mungkin Mbak Rahma bisa menjawab. Pak, kalau haknya diabaikan, jadi kalau berangkat sekolah nggak dapat sangu, Bapak. Kan haknya anak Pinter. itu dapat saku. Bisa Iya. belajar ya. Selain Iya. itu, Kalau sekolah, Kumala, apa Kurangan dampak kasih kalau sayang, Pak. Jadinya nakal nanti. pinter, kekurangan kasih sayang. Kalau hak di sekolah juga diabaikan, apa dampaknya? Apa akibatnya?
Uke, mungkin bisa menjawab Uke. Jadi bodoh, Pak. Jadi bodoh. Bener itu, Mengapa kok kita jadi kan malah nggak bodoh? dapat ilmu. Karena nggak Iya, dapat nggak diajar ilmu, sama bu guru. nggak dapat Pinter. pelajaran. Karena Iya. tidak diberikan pelajaran sehingga anak-anak jadi kurang dalam memahami pelajaran. Pinter semua. Sekarang Pak Buyung akan membentuk kalian menjadi 2 kelompok. Kelompoknya langsung Pak Buyung tunjuk saja ya, Iya, Pak. supaya Biar tidak nggak rame Pak nanti Pak. rame dan tidak itu saja temannya. Ya. Kelompok 1 ada Agnes, Rahma, Intan, Rizky, dan Heni. Sebentar Rizky. Iya, aku ikut karo sama aku Intan. sama Kelompok Ayo, 2, Heni, tolong Heni, sini, Heni. diperhatikan. Ayo, Rahma. Iya, Mak, ya. Kelompok 2 ada Aku tadi di kamar mandi, Ma, jadi gak pada Malah. ngerti. Emi, Wahyu, dan Arganis. Itu kelompok 2. Ya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ayo berkelompok. Sini. Sekarang kalian bisa berkumpul dengan teman-teman satu kelompok kalian Sudah untuk Pak. mengerjakan LKPD yang Bapak akan bagikan. Iya, Pak. Bapak. Nah, ini LKPD-nya. Diperhatikan dulu ya, Oke, anak-anak. Pak. Diperhatikan dulu. Nanti jangan lupa ditulis nama anggota kelompoknya, ya. Ya. Kalau kelompoknya ada 5 anak, berarti nanti ditambahi 1 nomor lagi, nomor 5, ya. Kemudian kalian mengamati dari 2 gambar ini, dari 2 gambar yang ada pada kertas LKPD ini, lembar LKPD. Perhatikan. Setelah kalian amati, kalian ceritakan apa yang terjadi pada gambar tersebut. Kemudian anak-anak identifikasi, cari hak dan kewajiban yang ada pada gambar tersebut. Jadi haknya apa, kewajibannya apa, dituliskan di dalam kotak ini ya. Ya Pak. Oke, Pak. Ya, sebelum dikerjakan mungkin ada yang ingin bertanya mengenai lembar kerja ini. Ada Belum yang ingin ditanyakan? Pak. Nanti Belum, saja Pak. Pak. Ya, boleh sekarang bisa dimulai mengerjakan. Waktunya Ya, 10 menit kita kerjakan. untuk mengerjakan Mana ini. tadi Rizky sama Heni? Aku di sini, Ayo, aku di sini. Iya, cepetan sini. Gimana caranya ya? Ayo, aku mau kita mengerjakan. Tulis ya Agnes. Ya, Rama. Tulisanku jelek. Ya, aku yang nulis Tulisannya ya. Agnes Nah, nanti. Yang maju Ya, Wahyu aku ya. saja yang tulis. Ya, Wahyu mana Wahyu? Gantian yang nulis. Nanti Udah, tak nanti aku yang tulisnya baca. aja. Nanti aku yang Nulis. baca ya. Ayo, Tulisanmu Heni aja yang bagus. nulis Mas Heni, ayo. Masa Yang harus nulis. kamu yang mikir? Aku Mbak yang Heni, nulis. Mbak Heni yang Cek nulis kelompok ya. aja, Aku yang Mbak. baca ya. Yang baca Oke. Agnes nanti. Oke. Oke, Oke. siap. Itu gambarnya apa itu, Re? Gambarnya Itu keluarga. ngobrol sama orang tua ya. Oh, Belajar Gambar sama adik sekolah semuanya di itu. rumah. Itu kan belajar di rumah itu sama. Berarti haknya apa? Itu Haknya. Agnes gambar yang kedua apa? Belajar. Sayang. Oh iya iya. Tulis Yang dapat Perhatian dari orang Mana tua. Agnes Heni? Jangan dari orang Dapatkan tuanya, kasih sayang orang tua, kemudian jangan keras-keras ya. mendapatkan Gambar satu. kasih sayang. Iya, Mendapat ditulis. kasih sayang. Ya, yang nomor Kemudian kalau gambar kedua itu dia Tiket. kewajiban ini, kewajibannya membersihkan Kelas 2, 3 ini kelas, kewajiban jaga ya, kebersihan kewajiban nih. siswa untuk Jawab. ini ditulis yang nomor dan gambar 2. kelas. Tulis Ya, yang itu kewajibannya Tak tulis ya, tak tulis ya. yang rapi yang rapi ya. Itu yang nomor Apa 1 ini? itu. Masih Sudah kurang selesai ini. menulisnya Kita Buyung. sebutkan belum? berapa? Kurang 5 menit lagi ya. Kak Buyung harus menyebutkan berapa. Cepat sekali.
Pak, ini disebutkan disebutkan berapa, sebanyak Pak? mungkin 2, paling tidak 2. Oh, Kalau dua, ada Pak. menyebutkan paling tidak Kita kalian sudah dapat menyebutkan berapa? 2. Oh, 3, kita 3-3. Wes, sip. Iya, 3 Sudah itu aja. Sudah ada. Nama Minimal kelompoknya 2 jangan ya. lupa ditulis yang bagus Oke, ya ini. Pak. Kelompok 2 sudah, Pak. Ya, Kelompok sebentar satu ya. sudah Kelompok juga. 1 Sudah sudah. selesai, Bapak. Kelompok 1 sudah, Pak. Oh, Agnes mau maju, Pak. Baik. Agnes sudah kelompoknya. sudah, Pak. Ya. Mbak Kumala kelompoknya Sudah, Pak. Ya, baik. Sekarang kelompok 1 silakan mempresentasikan apa saja yang sudah didiskusikan dengan teman-teman satu kelompoknya. Siapa kelompok 1? Saya, Yang Pak, yang mewakili? mewakili saya. Ya, Mbak Agnes. Silakan Mbak Agnes. Oke, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk haknya, yaitu mendapat kasih sayang, mendapat perlindungan, mendapat sangu, dan mendapat bimbingan. Kemudian untuk kewajibannya yaitu piket, menghormati guru, datang tepat waktu, dan menghargai teman. Sampun, Bapak. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Adakah kelompok 2 ingin menanggapi dari yang sudah dibacakan oleh kelompok 1? Wahyu itu loh, Siapa Pak. kelompok Tadi gak mau berkelompok. Ayu? Mau Wah, Ya, disampaikan oleh Agnes tadi, apakah menurutmu Mungkin gini tambahan? Pak, untuk hak yang ada di sekolahan itu kita mendapatkan lingkungan ruang kelas yang bersih dan nyaman, sehingga kita belajarnya itu bisa bisa senang. Kalau kotor kan kita tidak bisa nyaman dalam belajar. Iya, pinter. Untuk kelas, memang kalian mendapatkan kelas yang ada proses dan kita. Iya, Pak. Iya, Pak. Pak Buyung. Wah, Pak Buyung dipanggil Pak Buyung Kepala dipanggil. Sekolah itu. Iya. Pak Buyung dipanggil Pak Kepala Sekolah Tetap ini. harus Kita diskusi sendiri aja. Rame, jangan rame. Sendiri Iya, aja. kita. Di sini Nanti tak bilangin Pak Buyung loh. Gitu Rame. loh. Ada Pak Buyung, ada Pak Buyung. Dia datang, Pak Buyung datang. Jadi Rame-rame, Pak tamu Buyung sudah sebentar. Jadi ada tamu Pak Buyung keluar kelas. Ini aku bahas untuk memfasilitasi diskusi kelompoknya. Mbak Kumala, Ya, Pak. silakan yang- mempresentasikan diskusi. Ya, saya akan mewakili kelompok saya untuk mempresentasikan hasil diskusi. Yang gambar pertama, hasil diskusi kita, hak yang kita dapatkan berdasarkan gambar yang pertama itu kita ditunggui untuk belajar. Kemudian rambutnya disisir sama ayah. Kemudian diajari untuk mengerjakan PR. Sedangkan kewajiban kita yang berdasarkan gambar yang pertama itu kita harus rajin belajar, tepat waktu mengerjakan PR, kemudian semangat berangkat ke sekolah. Sedangkan gambar yang kedua, hak yang kita dapatkan berdasarkan gambar yang kedua yaitu kita mendapatkan ruang kelas untuk belajar, kita mendapatkan hak lingkungan sekolah yang bersih, kita mendapatkan hak menerima pelajaran. Sedangkan kewajiban yang harus kita lakukan berdasarkan gambar yang kedua, kita harus rajin membersihkan kelas, kita harus menjaga alat-alat yang ada di kelas, kemudian kita wajib untuk mengerjakan tugas dari guru. Itu hasil diskusi dari kelompok 2, Pak. Ya, karena ada suara
Kita berhenti sebentar ya. Lanjutkan Oke, Pak. lagi. Ya, Ya, Pak. Siapa? Ini Rahma. Aku lihat pulpenmu itu. Pulpenmu kok lucu sih? Agnes diam, ada azan. Ayo. Agnes, nanti kalau pulang sekolah kita jajan dulu di kantin ya sebelum pulang. Aku ikut ya. Oke, nanti mau beli apa? Aku sudah Pentol. lapar. Oh, pentol. Engkau Boleh, minta boleh. yo marah mah, uangku lo habis. Buyung ada tamu lagi, teman-teman. Iya. Ya, Buyung ada tamu lagi. Ya, makanya nanti kita beli pentol ya, jangan lupa ya. Ya, halo Oke. teman-teman, mumpung Pak Buyungnya ada tamu, Mainan yuk. kita mainan yuk. Ayo, 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 ayo. Ini tidak boleh rame loh, nanti dimarahi loh sama Pak Buyung. Oh, Ya nanti Itu. kalau Pak Sebentar aja, Buyung kan ini. belum Pak berhenti dong. Pak Buyung Pak Buyung datang. sudah datang. Pak Bayu datang. Pak Buyung datang. Ayo, diam. Diam, diam, diam. Baik, mari kita lanjutkan lagi. Setelah apa yang sudah kalian presentasikan, dapat kita simpulkan dari kedua gambar ini tampak hak dan kewajibannya. Untuk gambar pertama, haknya anak-anak ini kasih sayang, mendapatkan bimbingan dalam belajar, mendapatkan perlindungan dan keamanan. Kewajibannya selain kita menuntut hak pada orang tua, kita harus wajib menghormati orang tua. Tidak boleh nakal, harus patuh perintah orang tua, patuh nasihat orang tua. Untuk gambar yang kedua, kewajiban anak ini menjaga kebersihan kelas, menjalankan piket, agar hak mereka untuk mendapatkan lingkungan yang nyaman dapat mereka peroleh. Dari apa yang sudah kalian katakan, mungkin ada yang ingin bertanya tentang hak dan kewajiban. Sudah jelas, Pak. Sudah jelas? Sampai, Pak. Ya Pak, saya sudah jelas, jelas. Bapak. Mengetahui tingkat pemahaman kalian, mari kita kerjakan soal evaluasi berikut. Nah, ini ada gambar lagi. Tuliskan hak dan kewajiban yang terdapat pada gambar di atas. Yang kedua juga sama, tuliskan hak dan kewajiban yang terdapat pada gambar. Yang ketiga ini ada kalian identifikasi, kalian analisis mana yang termasuk hak, mana yang wajib di teks. Silakan itu Ya, Pak. 10 Ya, Pak. boleh nyontoh ya Rizky. Iya, Pak. Ya, Pak. Ayo kita kerjakan yuk. Ayo kita kerjakan dulu. Boleh rame-rame nanti Pak boleh Buyung contohan marah. ya. Ini Soalnya nggak boleh. banyak tuh, Pak. Soalnya hanya 3. Jawabannya Pak, yang Jawabannya buahnya. banyak. Jawabannya harus teliti. Nanti kalau kalian memperhatikan tadi apa yang dijelaskan, pasti kalian bisa menjawab dengan cepat. Jawabannya Pak banyak-banyak Pak. Kalau dikerjakan saja. Boleh contohan Pak. Boleh
Saya kurang 2. Saya sampai nomor Kan ini 3. Pak Buyung tahu Aku baru dapat kemampuan yang Ya, makanya jangan ngobrol sendiri, Heni. Duh, bingung aku. Susah. Ya sudah selesai. Udah. Sudah selesai, Pak. yang Pak, sudah Mas, selesai. selesai. Saya sudah selesai, Pak. Kan ya, Pak. Belum, Mbak. Yang depan yang Belum selesai. ditunggu sama Pak Buyung. Masih ada waktu 2 menit. Kurang 1, Pak. Sebentar. Ya, Pak, tunggu Pak, ini dulu. sudah selesai tunggu. saya, Pak. Ya sudah, Pak. Dikumpulkan saja ya, Pak. Ya, yang sudah dikumpulkan. Mbak Rahma maju dikumpulkan. Ya, Pak. Ini Pak punya Saya saya, Pak. sudah, Pak. Ya. Saya juga sudah, Pak. juga Saya sudah, kumpulkan, Pak. Nah, semua dikumpulkan karena waktunya sudah habis. Jadi tidak ada PR untuk tugas kalian. Alhamdulillah. Nggak ada PR. Baik, diperhatikan dari apa yang disampaikan Pak Buyung tadi, dari apa yang sudah kita lihat sama-sama dalam video, apa yang dapat kalian terima, ilmu apa yang dapat kalian terima, apa yang dapat kita pelajari pada hari ini. Kita Hak dan kewajiban Belajar kita. hak dan kewajiban. Kita belajar Di tentang rumah hak dan dan di sekolah. Contoh kewajiban. hak dan kewajiban. Yang ada Hak di dan rumah, kewajiban di kita dan di sekolah. rumah. Hak dan kewajiban kita di sekolah. Wah. Dalam melaksanakan hak dan kewajiban, tolong diperhatikan anak-anak, harus seimbang. Kita harus seimbang. Apabila kita hanya menuntut hak saja, kewajiban atau kehidupan yang akan kita alami akan jadi kacau. Karena orang hanya menuntut hak saja. Dan apabila kita melaksanakan kewajiban, secara otomatis kita akan menerima hak kita. Contohnya, orang tua kalian bekerja, sudah menjalankan pekerjaannya, maka orang tua kalian akan mendapatkan haknya berupa gaji. Apabila kalian mematuhi peraturan sekolah, kalian nurut dengan guru, maka hak kalian juga akan kalian peroleh, yaitu mendapatkan ilmu, mendapatkan nilai, mendapatkan kasih sayang dari guru juga. Itulah makanya hak dan kewajiban harus kita laksanakan secara seimbang. Jelas ya anak-anak? Jelas, Pak, Ya, sudah jelas, Pak. jelas. Dari apa yang sudah kita pelajari, mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini. Sudah, Pak. Ya, Pak. Sudah ada, Pak. Sudah jelas ya? Tidak ada yang ingin Jelas, ditanyakan Pak. ya? Sudah, Oke. Pak. Sudah, Pak. Sudah jelas. Untuk pembelajaran berikutnya, kalian belajar di rumah tentang musyawarah. Nanti dibuka bukunya halaman 43 tentang musyawarah. Ya, Pak. Apa itu Ya, musyawarah? Pak. Kapan kita melaksanakan musyawarah? Apa tujuan kita melaksanakan musyawarah? Jelas ya? jelas, Pak. Jelas. Sebelum pembelajaran hari ini kita akhiri, mungkin Mas Wahyu atau Mbak Emi saja ya, Mbak Emi saja. Mas Wahyu tadi sudah. Mbak Emi Ya, bisa Pak. memimpin doa teman-temannya. Silakan Mbak Emi. Emi apa Heni, Pak? Emi, Mbak Emi, Mbak Oh Emi. iya. Baik teman-teman, marilah kita berdoa. Persiapan. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mbak Emi. Ya, Pak. Sekarang kalian bisa beristirahat, kalian bisa makan bekalnya, dan jangan lupa saat istirahat, jangan lari-lari agar tidak
jatuh. Setelah makan bekal, makan jajan, jangan lupa untuk membuang sampah di tempat sampah. Jangan membuang sampah sembarangan. Karena kewajiban kita semua di sekolah yaitu menjaga kebersihan sekolah. Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.